pada pola hidup kita supaya seimbang, apa saja yang kiranya perlu kita lakukan. Kita ambil contoh untuk menjaga keseimbangan dari pola hidup kita. Yang pertama adalah kerja dan istirahat. Ketika kita melakukan pekerjaan, tentu harus diimbangi dengan istirahat. Artinya adalah ketika kita sudah menggunakan otot kita, menggunakan pikiran, otak kita, mata kita, indera-indrawi kita, dan segala anggota tubuh kita, baik yang digunakan untuk bergerak maupun digunakan untuk berpikir maupun untuk mengindra, maka kita juga harus mengistirahatkan alat-alat tubuh, anggota-anggota tubuh itu yang sudah kita gunakan. Jadi harus seimbang. Kerja tidak boleh berlebihan dan harus diimbangi dengan istirahat yang cukup, baik dari segi kualitas maupun kuantitas dari istirahat itu. Untuk apa? Untuk meregenerasi energi kita, untuk memulihkan kembali energi kita. Setelah kita melakukan pekerjaan, kita harus beristirahat. Ketika pekerjaan berlebih sedangkan istirahat kurang, itu akan menguras energi atau menguras qi. Istilahnya di dalam TCM menguras qi di dalam tubuh kita, sehingga dalam jangka panjang akan menimbulkan permasalahan kesehatan. Begitu juga ketika kita terlalu banyak istirahat, artinya kita tidak banyak gerak dan pekerjaannya hanya sedikit atau hanya minim, hanya menganggur, maka otot kita tidak bergerak, kemudian otak kita tidak kita lakukan olah pikir, maka yang terjadi adalah pikiran kita menjadi tumpul, maupun otot-otot itu juga tidak terlatih, sehingga juga akan dalam tubuh akan menimbulkan satu timbunan-timbunan yang dinamakan timbunan-timbunan qi atau timbunan-timbunan energi karena jarang digunakan untuk bergerak, yang lama-kelamaan juga akan menimbulkan gangguan-gangguan kesehatan. Kalau kebanyakan kerja biasanya bisa jadi cedera, bisa juga menjadikan kelelahan pada otot maupun pada pikiran kita. Kemudian kalau istirahat yang terlalu panjang, jarang bergerak, itu akan membuat kaku, membuat otot-otot kita tidak terlatih dan juga akan menimbulkan timbunan, baik timbunan energi, kalau dalam istilah yang lain mungkin timbunan lemak karena jarang bergerak, dan juga akan menimbulkan timbunan-timbunan darah atau timbunan-timbunan cairan tubuh, sehingga akan menimbulkan satu masalah kesehatan yang serius. Kemudian antara terjaga dan tidur. Terjaga dan tidur. Ketika kita terjaga, artinya kita sedang membuka mata, dan ketika tidur kita menutup mata, kita mengistirahatkan tubuh. Ini harus seimbang. Artinya apa? Kalau kita terlalu banyak terjaga, misalnya tidurnya cuma 1 atau 2 atau 3 jam, sebagaimana orang-orang yang bekerja dengan waktu yang panjang seperti supir dan lain sebagainya, itu akan menimbulkan masalah kesehatan baik di otot maupun di otak dan bagian-bagian tubuh yang lainnya. Karena apa? Karena yang seharusnya alaminya tubuh secara alami itu membutuhkan tidur yang cukup. Begitu juga kalau tidurnya terlalu lama tapi kita terjaganya, membuka matanya terlalu singkat, artinya adalah tidurnya misalnya bisa sampai 12-14 jam kita tiduran, baik itu tidurnya itu terus-terusan atau mungkin bangun tidur lagi, itu juga akan menimbulkan gangguan baik di otot, kemudian peredaran darah yang tidak lancar, kondisi otak yang menjadi bermasalah karena terlalu banyak tidur, itu juga
menimbulkan masalah kesehatan. Maka antara terjaga dan antara tidur itu juga harus seimbang. Kemudian pada makanan yang panas harus diimbangi dengan konsumsi yang dingin. Begitu juga makanan yang dingin harus diimbangi makanan yang panas atau yang hangat. Nah, nanti ketika dalam TCM, makanan itu ada yang bersifat panas, ada yang bersifat dingin. Begitu juga minuman ada yang bersifat panas maupun bersifat dingin. Nah, kita ambil contoh makanan yang bersifat panas. Misalnya ketika kita makan cabai, makan lombok, makan sambal, suatu hal yang pedas, paprika dan lain sebagainya, dalam waktu yang agak lama atau berkepanjangan maupun secara berlebihan, itu kita harus imbangi juga dengan makan makanan yang dingin. Habis makan sambal-sambelan, ya harus diimbangi dengan misalnya adalah minum jus buah yang dingin, misalnya adalah melon, atau bisa juga jeruk, atau tomat, kemudian lalapan mentimun dan lain sebagainya. Ketika sudah makan makanan yang panas atau hangat, terlebih kalau misalnya yang sifatnya hangat atau panas itu juga daging-dagingan merah. Daging-daging merah itu dalam TCM itu sifatnya hangat atau bisa juga panas, terlebih kalau dikombinasikan dengan cabai atau sambal. Maka setelah itu ya harus diimbangi juga dengan lalapannya atau dengan sayur-sayuran mentahnya, ada selada, ada kubis dan lain sebagainya, dan buah-buahan yang dingin, supaya nantinya tidak menimbulkan atau bisa menetralisir efek yang negatif, supaya tidak kemudian jadi diare atau kemudian jadi tekanan darahnya naik, atau kemudian bisa jadi sariawan, bisa jadi iritasi pada organ-organ cerna, bisa juga melukai lambung dan lain sebagainya. Begitu juga ketika makan makanan yang dingin. Nah, makanan yang dingin ini kita ambil contoh yang lebih mudah, itu adalah sayur-sayuran mentah atau buah-buahan mentah, itu sifatnya dingin. Maka ketika terlalu banyak makan dingin maupun makan dingin yang berkepanjangan, itu bisa menimbulkan diare. Nah, supaya tidak menimbulkan efek-efek yang negatif, maka kita imbangi dengan makan makanan yang panas atau yang hangat. Misalnya minum jahe atau makan daging-dagingan merah dan lain sebagainya. Jadi ada pola-pola yang harus seimbang antara panas, dingin, dingin dan panas. Itu dari sisi makanan maupun minuman. Karena dalam TCM nanti kita akan mengenal makanan itu ada yang panas, ada yang dingin, seperti itu. Dan ketika salah satu berlebihan akan menimbulkan satu efek yang tidak bagus, maka harus diimbangi dengan lawannya supaya bisa timbul yin yang, harmoni dan keseimbangan. Kemudian kita lanjutkan lagi, masih dalam makanan. Contohnya ketika makan yang berlemak atau yang berminyak. Berlemak atau berminyak. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti gajih atau seperti lemak hewani, seperti ketika makan soto misalnya, atau makan bakso yang di situ ada lemak dari sapi, kemudian ada minyaknya juga. Kalau yang berminyak seperti goreng-gorengan. Nah, seperti ini, maka perlu diimbangi dengan minum yang bisa meluruhkan
minyak atau lemak. Contohnya apa? Contohnya adalah lemon. Misalnya minum perasan lemon dicampur dengan air dingin atau air hangat, itu bisa meluruhkan dari efek-efek makanan yang berlemak atau yang berminyak, dilawan dengan minuman-minuman yang meluruhkan minyak atau lemak, seperti wedang wedang jeruk, atau bisa juga dengan perasan lemon yang dibuat minuman. Nah, seperti itu, supaya seimbang dan tidak menimbulkan efek-efek negatif, terutama untuk menjaga kolesterol supaya kolesterolnya tetap stabil dalam angka yang normal. Masih ada beberapa contoh lain, mungkin kita potong dulu dan kita lanjutkan pada video yang berikutnya.